warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taklim subuh kita pagi ini kita ganti dengan tausiah sedikit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia sebagai khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia ini dari sol-sol, tanah liat, kal fakhar, yang akhirnya mengeras bagaikan tembikar. Maksudnya apa? Bahwasanya manusia ini penuh keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masya syahru jadhu'a wa idza masa khairu manu'a ilal musallin. Manusia itu penuh keluh kesah. Manusia itu orang yang tidak sabar, manusia itu orang yang tidak bersyukur. Kasih kaya kurang, kasih uang banyak kurang, dikasih cobaan apalagi. Memaki Allah SWT, menyesali nasib, kok saya begini dan lain sebagainya. Maka hadirin Allah SWT, bagaimana hati ini tidak keras, supaya hati ini tidak keras, maka sebagaimana tanah liat tadi, tanah liat itu tadinya itu dia liat, dia lembut karena ada air. Maka bagaimana? Tapi akhirnya karena dia airnya habis, dia mengering, maka dia menjadi keras, bagaikan tembikar, bagaikan batu. Tembikar itu keramik yang biasa dibuat orang itu, keramik dari tanah liat atau bata, nah itu tembikar. Bagaimana supaya hati ini tidak mengeras? Apa itu yang disebut hati mengeras? Hati yang mengeras itu adalah hati yang tidak mau taat kepada Allah. Dikasih nasihat, tidak terima, tutup mata, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pekak bisu buta, maka mereka tidak kembali. Melihat kebenaran, kebesaran Allah SWT, melihat manusia dikubur, melihat manusia meninggal, ziarah kubur, dia lihat ada orang mati, hatinya tidak terkesan, tidak ingat mati. Dengar kata-kata agama masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu pula hati yang keras adalah hati yang tidak mau tahu masalah agama. Dia lebih mencintai dunia daripada mencintai akhiratnya. Akhiratnya dia pikir nanti, yang penting yang dia uruskan adalah dunianya. Kalau ada uang maka selesai urusan. Maka hadirin Allah SWT, kalau hari-hari seperti berpikir seperti itu, uang, mati nanti, kalau dikatakan ceritakan tentang kematian dia marah, dia emosi, dia membenci, dia memaki, maka orang seperti ini, orang ini akan keras bagaikan batu. Maka pentingnya batu yang keras itu, lawan batu yang keras adalah air. Sesuatu yang sudah mengeras, apabila dikasih air maka dia akan lembut. Kalau masih belum lembut juga, maka lawannya adalah besi. Dipecahkan, palu, godam. Kalau palu godam itu, biasanya dia apabila kena musibah yang besar, baru dia tobat. Masih belum dia tobat, kena musibah yang besar, maka Allah SWT nanti kasih dia palu godam, malaikat mungkar nakir dikubur. Maka diingatkan Allah SWT, maka ini agama ini untuk melembutkan hati manusia. Apa itu hati manusia yang lembut? Hati yang lembut adalah hati yang ingat pada Allah, yang menangis. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah itu. Hati yang lembut itu sambil menangis dia, ya Allah, tidak ada kezaliman yang Kau berikan, ya Allah. Kau sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini hanya untuk aku, ya Allah. Kau yang memberiku uang, Kau yang memberi rezeki, Kau yang memberi aku rumah, Kau yang memberi aku kendaraan, Kau yang memberi aku makan, Kau yang memberi aku minum, Kau yang memberi aku keluarga. Maka apabila hati ini dia lembut, maka dia akan menangis kepada Allah.
Tapi kalau hati ini keras, oh itu kan hasil jerih payah saya mengingkari nikmat Allah. Maka kalau hati yang lembut, dikatakan dalam hadis, orang ini dia akan selalu sabar dan selalu bersyukur. Kalau bahasa kerennya, sabar terus menerus, tiada henti, syukur terus menerus, tiada henti. Itu yang namanya tahamul, tahan uji, sabar terus. Ajabah mu'min, aku kagum kata Nabi kepada orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Iza sarra sabara wa iza dara sakara. Zalika khairullah. Iza sarra sakara wa iza dara sabara. Zalika khairullah. Orang beriman itu diberi musibah dia sabar, diberi nikmat dia bersyukur. Sehingga ketika setan menggoda dia, tidak bisa. Dia miskin, dia sabar. Dia kaya, dia bersyukur. Terus seperti itu. Maka iblis ini nggak mampu, kagum Rasulullah. Nggak bisa digoda oleh iblis. Dari kaharilahu, maka kebaikan akan menjadi dia semua. Mau miskin, mau kaya, maka menjadi kebaikan dia semua. Hadirin Allah SWT, demikianlah bagaimana hati kita ini kita basahi dengan air, yaitu kita air wudhu, kita dekat kepada Allah, maka akan lembut hati kita. Kita bersatu dengan orang-orang lembut, masukkan diri kita pada orang-orang lembut yang cinta akhirat, yaitu di mana? Di masjid-masjidnya Allah, di pengajian-pengajian, mendengar kalam Allah dan sabda Rasulullah SAW dibacakan, maka hati kita lembut. Ini kalau besi ini sudah berkarat, maka tidak ada obatnya. Kalau besi berkarat ini harus dipanaskan di dalam api, dilelehkan besi ini, baru menjadi bagus sekali lagi besi ini. Begitu juga hati kita ini. Kalau hati kita ini barrona ana qulubihim maka yaf'alun, kalau sudah ada borok di hati kita ini, bintik hitam di hati kita ini, kecintaan pada dunia. Karena iblis ini, itu setan ini dia mengalir pada darah-darah kita. Ketika kita menjalankan sholat, maka kita ini berteman dengan setan. Ketika kita sholat, maka setan lari pada diri kita. Kalau kita tidak sholat, kembali setan ini masuk ke dalam darah-darah kita. Jadi walaupun kita disebut manusia, sebenarnya pada darah kita itu iblis semua, setan semua. Ini enggak, maka kata Nabi ini, as-salatu karra'si fil jasad. Sholat itu bagaikan kepala pada badan. Jadi kalau orang tidak sholat, bagaikan orang berjalan tanpa kepala. Memang dia orang, tapi sebenarnya dia bukan orang, tapi ada setan. Kenapa? Di darahnya itu penuh setan. Dia berjalan tanpa kepala. Dia berjalan bukan orang lagi dia, karena tidak ada kepala. Itulah setan pada darah dia mengalir setan. Bagaimana supaya setan lari pada kita? Kita wudhu, kita kerjakan sholat, maka setan lari pada kita. Maka hati kita lembut pada Allah, bersimpuh pada Allah, istighfar banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, aku akan kembali kepadamu. Dulu aku tidak ada, kemudian Engkau adakan di dunia, kemudian nanti pun aku tidak Engkau adakan lagi di dunia, tapi akan Kau bangkitkan, mempertanggungjawabkan kehidupanku di dunia, yaitu di akhirat. Tinggal dua tempat, mau digodok, dibakar di api neraka, atau masuk dalam surgamu di taman-taman Firdaus. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.